Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk link Google Form yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp Group, silakan untuk diisi sebagai bukti kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini? Nah, untuk meningkatkan motivasi kalian, untuk meningkatkan semangat kalian, Ibu memiliki tepuk tangan untuk membangkitkan semangat kalian. Nah, bisa ditiru di rumahnya masing-masing ya. Nah, tepuknya itu berjudul tepuk Yesus Go. Jika Ibu bilang tepuk 1, maka tepuk 2 kali, kemudian bilang go. Kemudian jika Ibu bilang tepuk 2, berarti tepuk 2 kali, kemudian bilang bus. Jika Ibu bilang tepuk 3, berarti tepuk 2 kali, kemudian bilang yes. Nah, ketika Ibu bilang tepuk 1, 2, 3, maka langsung digabungkan semua. Tepuk 1, 2, 3, go. Bus, yes. Nah, seperti itu. Bisa dicoba di rumahnya masing-masing ya. Oke, terima kasih. Di sini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat menyimpulkan relasi dan fungsi. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat membandingkan relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat menganalisis solusi dari masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Jadi, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang relasi dan fungsi. Mungkin dari anak-anak banyak yang bertanya, apa sih relasi? Dan apa itu fungsi? Nah, kita akan membahas tentang materi prasyarat yang akan digunakan sebelum mempelajari materi relasi dan fungsi, yaitu tentang himpunan. Himpunan adalah kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada bentuk dari himpunan di mana yang warna biru merupakan himpunan bilangan A dan yang warna pink merupakan himpunan B. Nah, di sini pemisalan di mana A ini nama peserta didik juara 1 dengan anggota Sinta, Dino, Santoso, Andi, dan B ini nama-nama warna dengan warna biru, hijau, dan kuning. Nah, di sini dengan bentuk relasi dan fungsi di mana A ini terdiri atas nama dan B ini terdiri atas warna. Nah, bisa dipasangkan misalkan Sinta menyukai hijau, Dino menyukai kuning, Santoso menyukai biru, dan Andi menyukai kuning. Nah, ini dinamakan dengan relasi dan fungsi. Jadi, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi relasi dan fungsi? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu relasi. Pengertian relasi yaitu suatu aturan yang menghubungkan antara satu anggota himpunan ke anggota himpunan lainnya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari relasi. Diketahui Sinta menyukai bahasa Indonesia dan matematika, Dino menyukai bahasa Inggris, dan Santoso menyukai matematika. Buatlah relasi dari data tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat diagram panah dengan anggota himpunan A, Sinta, Dino, Santoso, dan himpunan anggota B, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, ini merupakan mata pelajaran yang disukai oleh Sinta, Dino, dan Santoso. Nah, di sini berdasarkan data bahwa Sinta menyukai bahasa Indonesia dan matematika, diberikan tanda panah, Dino menyukai bahasa Inggris, diberikan tanda panah, dan Santoso menyukai matematika, diberikan tanda panah. Nah, ini dinamakan sebagai relasi. Sekarang pengertian dari fungsi. Fungsi adalah suatu aturan khusus yang memetakan anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi, kuncinya fungsi itu harus tepat satu dari himpunan A ke anggota himpunan B.
Selanjutnya yaitu contoh fungsi. Diketahui Sinta menyukai warna hijau, Dino menyukai warna kuning, Santoso menyukai warna biru, Andi menyukai warna kuning. Buatlah fungsi dari data tersebut. Nah, di sini ada suatu diagram panah di mana himpunan A terdiri atas Sinta, Dino, Santoso, Andi, dan B terdiri atas warna biru, hijau, kuning. Nah, berdasarkan data tersebut bahwa Sinta ini menyukai warna hijau, maka diberikan tanda panah. Dino menyukai warna kuning, diberikan tanda panah. Santoso menyukai warna biru, diberikan tanda panah. Dan Andi menyukai warna kuning, diberikan tanda panah. Nah, di sini kunci dari fungsi yaitu adanya anggota yang memetakan tepat satu dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya yaitu cara untuk menyatakan relasi dan fungsi. Jadi, relasi dan fungsi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua yaitu dengan diagram kartesius, yang ketiga yaitu dengan pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi dan fungsi yang pertama yaitu dengan diagram panah yang sudah dijelaskan di awal. Yang kedua yaitu dengan diagram kartesius dengan gambar berikut. Yang ketiga yaitu dengan pasangan berurutan. Nah, ini yaitu dengan mendaftar anggotanya dengan disertai tanda kurung dan koma. Perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Di sini ada 3 contoh di mana kita harus menentukan yang merupakan fungsi atau bukan fungsi. Fungsi di sini dimaksud sebagai fungsi itu sendiri, bukan fungsi disebut sebagai relasi. Untuk yang nomor 1 merupakan fungsi karena hanya ada tepat satu dari himpunan A ke anggota himpunan B. Yang nomor 2 merupakan bukan fungsi karena terdapat 2 anggota yang memetakan dari himpunan A ke anggota himpunan B. Yang nomor 3 yaitu bukan fungsi juga karena terdapat 2 anggota yang memetakan dari himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi, apakah sudah paham mengenai materi relasi dan fungsi? Jika memang belum paham, silakan dicatat, kemudian bisa ditanyakan melalui WhatsApp group, kemudian kita akan diskusikan bersama-sama. Setelah diskusi bersama, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian nanti bisa difoto dan bisa dikumpulkan di WhatsApp group. Jika memang ada yang ditanyakan mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik, bisa ditanyakan secara langsung melalui WhatsApp group. Dan Ibu juga akan memberikan soal evaluasi sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap materi relasi dan fungsi. Bisa dikerjakan secara individu dan dikumpulkan ketika waktunya Ibu di minggu yang akan datang. Terima kasih. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini sampai sini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.